Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Hadirin para permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kehidupan kita ternyata mulai dari yang namanya detik, kemudian menit, kemudian yang namanya jam, dan juga minggu, bisa jadi bulan dan juga tahun. Sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya ini adalah momentum yang sangat baik buat kita semua. Jangan menyanyiakan pada bulan yang ini, karena biar bagaimanapun amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dituntut untuk memperbaiki amal ibadah diri kita sehingga bisa mendapatkan kualitas yang jauh lebih baik lagi daripada amal-amal ibadah yang sebelumnya. Begitupun dengan puasa. Mari kita ada yang namanya paling tidak perubahan dalam diri kita, supaya puasa yang sekarang bisa jauh lebih baik daripada puasa yang lalu. Dan puasa yang akan datang jauh lebih baik lagi daripada puasa yang sekarang ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana untuk menambah kualitas puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Imam Al-Ghazali paling tidak mengklasifikasi bagaimana puasa ibadah kita supaya bisa jauh lebih baik. Paling tidak ada 3 tingkatan. Yang pertama, kata Al-Imamul Ghazali, as-saumul am, puasanya orang yang umum. Pengertiannya apa puasa orang yang umum itu? Tidak lain adalah puasanya orang yang memang tidak makan dan juga tidak minum dan juga tidak hubungan badan. Itu sudah sempurna bagi orang-orang yang umum, cukup dengan 3 semacam itu saja. Yang kedua, Al-Imamul Ghazali mengklasifikasi bahwa ada yang kedua, yaitu as-saumul khos, puasa khusus. Bagaimana pengertian puasa khusus? Bahwa puasa khusus tidak lain adalah di samping dia tidak makan, di samping dia tidak minum, di samping juga dia tidak hubungan badan, dia juga pandai akan menjaga lidah, dia juga pandai akan menjaga yang namanya penglihatan, pun begitu juga dia pandai akan menjaga pendengarannya. Artinya puasa ini mulai dari yang namanya kita tidak makan, tidak minum. Mari kita meningkatkan ke level yang kedua, paling tidak setelah kita tidak makan, tidak minum, yuk kita bareng-bareng. Yuk kita berusaha untuk ke level yang kedua, yaitu tidak makan dan minum, kemudian kita menjaga pandangan kita, menjaga ucapan kita, pun menjaga pendengaran kita. Al-Imamul Ghazali, yang ketiga adalah as-saumul khawasul khos, puasa yang sangat khusus. Di samping dia tidak makan, di samping dia tidak minum, di samping dia tidak hubungan badan, pandai dia menjaga penglihatan matanya, pandai juga dia menjaga mulutnya, pun pandai juga dia menjaga pendengarannya. Setelah kita sudah mencapai dari mulai yang namanya level pertama, kedua, kita menaik ke level yang ketiga. Kita lebih pandai lagi untuk menjaga hati, supaya kita menghilangkan yang namanya sifat iri, hasud, dan juga dengki. Mungkin ini adalah yang sulit bagi diri kita, tapi kita paling tidak untuk berupaya supaya kita bisa menghilangkan keseluruhannya sifat-sifat yang memang dibenci oleh Rasulullah SAW itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada salah satu kisah mungkin bisa jadi untuk menjadi inspirasi buat diri kita.
supaya puasa diri kita bisa jauh lebih baik. Ada salah satu dua perempuan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kemudian pada sore hari memuntahkan isi dari apa yang ada di dalam perutnya itu. Yang pertama mengeluarkan yang namanya potongan-potongan daging kecil. Yang kedua yang namanya mengeluarkan dari apa darah yang ada di dalam mulutnya. Kemudian para sahabat panik memanggil, "Ya Rasul, ada dua perempuan yang melaksanakan ibadah puasa, melainkan dia muntah sampai sedemikian rupa sehingga dia sampai mau wafat. Ini adalah bagian orang yang melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi dia sendiri masih tetap melaksanakan yang namanya ghibah, yang namanya membicarakan aib orang lain. Dia memang tidak makan, dia memang tidak minum, akan tetapi dia sama halnya dengan memakai bangkai temannya sendiri. Berapa banyak dari orang yang melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan puasa pahalanya sama sekali, kecuali dia cuma mendapatkan haus dan juga lapar." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah daripada prosesi untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, meningkatkan ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jauh lebih baik lagi daripada puasa-puasa yang telah lalu. Mari kita introspeksi diri kami. Mari introspeksi diri kita supaya kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.